Karlos ini? Ya, karena kita keyakinan Pak Kajot merakyat, ya, dekat dengan rakyat. Pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Siapa yang dekat dengan rakyat harusnya dia yang memenangkan pertarungan ini. Kenapa? Karena mereka yang dekat dengan rakyat lah yang tahu apa masalah rakyat, apa persoalan yang ada di bawah, seperti apa kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Itu harus berangkat dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu baru pemimpin yang baik. Jadi prinsip PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik, tentu kami menginginkan pemimpin yang betul-betul mengakar, kemudian dekat dengan grassroots, ya, mendengarkan suara, rintihan, dan keluhan yang ada di masyarakat, yang itu nanti mereka ambil sebagai kebijakan ketika mereka menjabat. Dan itu saya melihat Pak Kajot punya kemampuan untuk itu, dibaringnya dengan Pak Karlos yang punya latar belakang sebagai birokrat, ya, orang cerdas dan seterusnya, dan beliau juga punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang. Ini pasangan ideal. Kami yakin ketika kita kasih kepercayaan kepada mereka, mereka mampu membawa Bengkayang ke arah yang lebih baik. Terkait klaim dari pasangan lain yang menganggap bahwa mereka juga sama posisinya dengan Pak Kajot terkait dengan infrastruktur. Oh ya, itu monggo silahkan saja. Itu silahkan saja. Tapi faktanya saya bilang membangun Bengkayang ini tidak cukup hanya dengan APBD Bengkayang. Itu harus juga kita dibantu oleh pusat. Nah, yang di pusat siapa? Kan bisa dicek. Saya di Komisi Infrastruktur, Ketua Komisi 5, Pak Sarip Abdullah, Wakil Ketua Komisi 5, modal besar bagi Bengkayang. Sekarang terserah, kita udah kasih tahu informasi, kita sudah sampaikan, selanjutnya kita serahkan kepada masyarakat Bengkayang memilih siapa yang terbaik bagi mereka. Karena ini untuk kepentingan Bengkayang, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kami daerah perbatasan, secara khusus di wilayah Kecamatan Siding, khusus juga di wilayah Sungkung itu, melihat pasangan Kajot Karlos ini pasangan yang sangat baik, ya, untuk menentukan Kabupaten Bengkayang ke depannya lebih baik. Karena beliau dilatar belakangi oleh orang-orang yang punya posisi yang sangat strategis untuk mendapatkan anggaran untuk membangun Kabupaten Bengkayang. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak DPD Rasarus tadi, menyampaikan bahwa untuk membangun Kabupaten Bengkayang ini tidak mudah kalau tidak didukung oleh anggaran. Yaitu kalau hanya kita mengandalkan APBD daerah, tentu seperti yang sama kita dengar tadi, beliau menyatakan hanya 17% kata Pak Esidorus untuk khusus pembangunan Kabupaten Bengkayang. Tentu angka itu sangat tidak cukup. Maka perlu pemimpin-pemimpin yang punya sinergi ke atas di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan doping anggaran dari pemerintah pusat guna untuk menunjang penyelesaian kesenjangan sosial yang selama ini kita rasakan di Kabupaten Bengkayang. Tentu kami sebagai masyarakat kecil sangat merindukan itu, termasuk wilayah Sungkung yang masih jalannya belum bisa dikatakan jalan yang untuk kendaraan yang melewati, masih relatif bisa disebut dengan jalan setapak gitu. Jadi belum pernah masyarakat Sungkung sampai hari ini dan detik ini, dan banyak masyarakat menyatakan belum menikmati dan merasakan kemerdekaan seutuhnya dalam kesatuan Republik Indonesia. Namun masyarakat Sungkung secara khusus pribadi, keluarga, dan teman-teman di sana ingin berharap kepada pemimpin-pemimpin yang tentu seperti Pak Kajot, Pak Karlos, yang menurut kita pemimpin yang mampu mengeksekutor segala sesuatu yang merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkayang tercinta. Siap untuk dukung Pak Kajot Karlos. Penting Bengkayang ini tetap dibangun sampai pelosok desa ke desa. Kami harus mudah-mudahan Kajot Karlos ini mampu membinakan masyarakat setiap pelosok maupun setiap tingkat desa. Saya harapankan itu pembersihan lah seluruh pegangan yang lama itu. Ya, lamu semana karena ini ketua dari PDI Perjuangan memang untuk dibangun Kabupaten Bengkayang dia untuk ini membangun karena jadi kenapa Kajot dia kan
dari PDI Perjuangan dan juga kaikin dia ngalak merasakan jai dekat dia ikin laka merasakan ikin sebagai sasan dah pernah keraje ke Ramin Adat dah pernah ngeraje Ramin Adat sampingnya tahun rabe ikin ta sanda boleh nemensikan lah sok dia asih de sebenar keraje dia niko pak sungai pansok Sungai Raya maka dari dako kai Sungai Raya dukung Pak Kajot Kajot Carlos karena ini bermasyarakat terus terang bermasyarakat berpotensi untuk membangun masyarakat. Kai dah mahi kapak jana pembangunan lah terutama ti mungkin tek mai pribadi ni kuti mungkin tek mai pembangunan pagala sagale ganggang dah bisa gana membangun dah kai mahi. Bagaimana cara kita menangkan Kajot Carlos? Yang pertama, kita kampanyekan Kajot Carlos dengan teman sekasur kita. Siapa teman sekasur kita? Yang istri atau suami kita. Yang kedua, kampanyekan Kajot Carlos dengan teman sedapur kita. Tahu teman sedapur? Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada tutur kata banyak berkenan atas perjanjian.